Halo guys, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang obat-obatan dalam sistem saraf otonom ya. Jadi nanti videonya mungkin akan panjang, jadi aku akan bagi menjadi dua ya. Untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar sistem saraf otonom dan dasar farmakologinya. Sama nanti kita akan membahas tentang obat-obatan yang terlibat dalam sistem saraf parasimpatis dulu ya. Untuk obat-obatan yang terlibat dalam sistem saraf simpatis, nanti kita akan bahas di video kedua, ya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Nah, jadi sebenarnya obat-obatan dalam sistem saraf otonom ini cara kerjanya adalah meniru cara kerjanya neurotransmitter, tuh ya. Nah, jadi kalau neurotransmitter ini kan digunakan untuk komunikasi antar sel saraf kan ya. Contoh ya, kalau ada neuron A yang menuju ke organ A, gitu ya, melepaskan neurotransmitter B, maka ini akan meningkatkan aktivitasnya organ A tadi itu ya. Nah, contoh apa? Contoh adalah kita punya sel saraf itu ya, yang mempersarafi jantungnya misalkan. Nah, mempersarafi jantungnya gitu kan. Berarti aktivasi dari neurotransmitter A itu akan meningkatkan aktivitasnya, neurotransmitter B ini akan meningkatkan aktivitasnya organ A gitu maksudnya ya. Nah, nanti cara kerjanya obat yang kita pakai di sistem saraf otonom ini adalah meniru cara kerjanya neurotransmitternya tadi. Jadi kita punya obat C misalkan ya. Nah, kita punya obat C. Nah, obat C ini kita berikan ke jantungnya si pasien misalkan ya untuk berikatan ke reseptornya neurotransmitter B yang tadi itu. Sehingga tanpa menunggu keluarnya neurotransmitter B yang alami dari dalam tubuhnya pasien, kita bisa meningkatkan kerja organnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa meningkatkan aktivitas di organ A itu tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bikin obat yang mirip dengan neurotransmitter alaminya supaya bisa memicu aktivasi di organ yang kita rangsang tadi, gitu ya. Nah, kalau yang parasimpatis itu nanti eh, akan berjalan berkebalikannya biasanya ya. Nah, jadi nanti akan berbeda efeknya obat-obatan sistem saraf parasimpatis dan simpatisnya. Ini contohnya ya, kalau pada sistem saraf parasimpatis itu neurotransmitter yang dipakai adalah asetilkolin kan. Asetilkolin ini dia akan merangsang aktivitasnya organ GI tract, jadi organ pencernaan ya. Jadi meningkatkan motilitas usus itu cara kerjanya dia ya. Nah, kalau kita mau menghambat asetilkolinnya ya, kita bisa menggunakan obat ini yang ngeblok reseptornya tuh. Contoh ya, pakai atropin misalkan ya. Atropin itu dia menghalangi ini ikatan antara asetilkolin dengan reseptor muskariniknya ya. Nah, sehingga dia bisa mengurangi motilitas dari ususnya. Jadi kita bisa mengaktifkan reseptornya atau kita bisa menonaktifkan reseptornya. Pakai blocker kita pakainya ya. Nah, jadi kita bisa blok reseptornya. Nah, sebaliknya ya, kalau kita punya neurotransmitter adrenalin misalkan ya, adrenalin ini dia bisa berefek ke pembuluh darah sama ke jantung gitu kan. Jadi kalau di jantung efeknya adalah meningkatkan denyut nadinya kan, denyut jantungnya. Kalau di pembuluh darah dia bikin vasokonstriksi, jadi tekanan darahnya akan naik gitu kan. Nah, nanti kita bisa bikin obat kayak propanolol gini. Propanolol ini cara kerjanya adalah ngeblok reseptornya adrenalin, ya kan? Masih ingat beta adrenergic receptors yang merespon terhadap obat A atau adrenalin dari itu ya. Nah, jadi dengan kita ngeblok reseptor adrenalinnya, harapannya adalah kita bisa menurunkan tekanan darahnya si pasien, gitu ya. Jadi ini nanti silakan diingat-ingat lagi ilmu tentang fisiologinya, karena ini akan nyambung sama fisiologinya saraf otonom yang dulu ya. Nah, itu yang menghambat ya. Tapi kita juga bisa bikin obat yang mengaktifkan reseptornya ya. Kalau obat yang menghambat reseptornya itu kita bisa sebut antagonis atau blocker ya. Nah, kalau obat yang bisa mengikat reseptornya dan mengaktifkannya itu kita sebut namanya obat yang agonis ya. Nah, nih contohnya adalah kita kenal neurotransmitter norepinefrin kan atau noradrenalinnya. Ini kan efeknya buat mendilatasikan bronkusnya ya.
Nah, kalau pada pasien asma yang bronkusnya itu dia menyempit seperti itu, maka kita bisa berikan obat ini salbutamol ya, yang dia bisa mengikat reseptor beta adrenergiknya di bronkus, sehingga dia bisa merespon seolah-olah dia itu diaktifkan oleh noradrenalinnya, gitu ya. Jadi tanpa nunggu noradrenalin dilepaskan dari dalam tubuhnya pasien, kita bisa buka bronkusnya menggunakan reseptor beta 2-nya itu. Ya. Nah, sehingga salbutamol ini dia bisa mengaktifkan reseptor beta 2 adrenergik dan mendilatasikan bronkusnya, gitu ya. Nah, jadi nanti cara kerja obatnya tuh kayak gitu. Mana yang sebagai aktivator atau agonis, mana yang sebagai blocker atau antagonis. Ya, kita harus ngerti obatnya ini. Karena kita akan sering banget pakai obat-obatan ini nanti. Ya. Nah, ini adalah reviewnya tentang sistem sarafnya manusia kan ya. Kalau kita ngomongkan anatominya, kan kita punya sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer gitu kan. Sistem saraf pusat itu adalah otak dan medula spinalisnya. Kalau sistem saraf perifer itu adalah semua saraf yang keluar dari otak dan medula spinalis gitu kan. Kalau kita bagi berdasarkan fungsinya, nanti sistem saraf perifer ini kita bagi menjadi sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom ya. Nah, yang somatik ini targetnya ke otot skeletal. Kita nggak akan banyak bahas di hari ini. Nah, yang akan kita bahas itu adalah sistem saraf otonomnya ini ya. Nah, sistem saraf otonom ini targetnya adalah mengendalikan aktivitas kelenjar dan otot polos gitu ya, dan otot jantung nantinya. Nah, nanti kita punya dua bagian utama kan di sensara otonom itu, simpatis dan parasimpatis ya. Nanti kita juga punya satu lagi sistem saraf khusus ya yang ada di usus ya. Itu kita sebut namanya enteric nervous system kan, sistem saraf entrik ya. Ini yang meregulasi fungsi organ pencernaan kita, terutama motilitas ususnya gitu ya, atau motilitas lambungnya ya. Nah, kalau yang simpatis, ingat ya, ini aktif dalam saat kondisi kita adalah fight or flight. Jadi kalau kita tuh menghadapi bahaya, pilihannya kan dua kan, kita bisa fight bahayanya, atau kita bisa flight, kita berusaha kabur dari dari bahayanya tadi itu ya. Nah, jadi fight or flight itu akan mengaktifkan sistem saraf simpatis. Ya. Kalau yang parasimpatis itu aktif saat kita rest and digest. Ya. Jadi saat kita istirahat dan mencerna makanan, itu akan mengaktifkan saraf parasimpatis. Ya. Makanya ngantuk. Gitu. Kalau habis makan ngantuk. Ya. Oke, nah ini adalah tabel perbandingannya antara sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom ya. Sistem saraf somatik itu hanya mempersarafi otot rangkanya aja. Ini kalau kita ngomongkan sistem motoriknya ya, hanya mempersarafi otot rangka. Kalau sistem saraf otonom itu targetnya tiga sebenarnya ya, otot polos, otot jantung, atau kelenjar. Nah, jadi salah satu dari tiga ini atau semuanya ya, itu bisa diaktifkan pakai sistem saraf otonom. Ya. Nah, kalau sistem saraf somatik itu dia sinapsnya langsung di sistem saraf pusat ya. Jadi antara medula spinalis, masih ingat traktus corticospinalis kan? Ada sinaps dari upper motor neuron ke lower motor neuron gitu kan. Sinapsnya di medspin. Kalau yang sistem saraf otonom itu punya ganglion ya. Nah, jadi ganglion itu kayak gini nih. Jadi kalau kita itu mau apa namanya, mau mengendalikan suatu jaringan efektor misalkan ya, otot atau kelenjar tuh ya, pakai sistem saraf otonom, maka kita nggak hanya pakai satu level neuron aja tuh ya. Nah, jadi neuron pusatnya itu ada di di medula spinalis, sorry, ada di medula spinalis atau di otak bisa juga ya, sistem saraf pusatnya. Nah, aksonnya, neuron yang di sistem saraf pusat ini akan keluar dari sistem saraf pusat dan bersinaps dulu di ganglion, baru nanti neuron yang badan sel yang di ganglion ini akan mempersarafi efektornya, gitu ya. Jadi di sini kita punya dua sinaps tuh. Sinapsnya ada di ganglion dan nanti ada lagi sinaps antara ujungnya neuron ini dengan efektornya. Jadi ada dua kali sinaps di situ. Makanya kita bisa kenal neuronnya ada dua kan, ada neuron preganglionik yang sebelum ke ganglion. Jadi neuron preganglionik itu mesti di sistem saraf pusat kan, di otak atau di medspin ya. Kalau neuron postganglionik itu ada di ganglionnya. Nah, ganglionnya nanti di mana? Tergantung ini sistem otonom yang mana, simpatis atau parasimpatis. Ya.
Nah, jadi kita punya dua macam neuron, neuron preganglionik yang sebelum sinaps ya di ganglion dan neuron postganglionik. Nah, jadi yang mempersarafi organnya langsung itu adalah neuron postganglionik. Ya. Nah, kalau sistem saraf somatik itu nggak pakai sinapsi ganglion kayak gitu. Tinggal sistem saraf atau neuron yang ada di otak atau medspinnya itu mempersarafi ototnya langsung. Ingat lagi konsepnya tentang tractus corticospinalis dan tractus corticobulbaris. Kita pernah bahas waktu semester 2 di anatomi kemarin. Ya. Nah, biasanya kalau yang sistem saraf somatik ini karena kerjanya cepat kan, dia pakai neuron yang termielinasi. Jadi ada selubung mielinnya, sabut saraf bermielin kan ya. Kalau yang otonom itu postganglioniknya itu tidak termielinasi ya. Kalau yang preganglioniknya, iya dia termielinasi karena dia dari sistem saraf pusat ya. Nah, kalau yang sistem saraf somatik itu dia nggak ada plexus di perifernya ya. Nah, lo kan ada plexus brachialis, nggak kayak gitu plexusnya ya. Beda plexusnya saraf somatik dan saraf otonom ya. Kita anggap saraf otonom itu ada plexusnya ya. Masih ingat plexus celiacus, plexus mesentericus superior itu kan ada plexusnya. Kalau sistem saraf somatik enggak ya. Nah, kalau yang sistem saraf somatik itu pakai asetilkolin ya. Nah, neurotransmitter pakai asetilkolin. Kalau yang otonom itu kita bagi ya. Kalau neuron preganglioniknya ini ngirim info ke neuron postganglioniknya itu pasti pakai asetilkolin. Oke. Nah, jadi yang di sini ini dia pakai asetilkolin ya. Tapi dari neuron postsinaptik, sorry, neuron preganglionik ke efektornya ini bisa dua ya. Kalau dia itu parasimpatis, dia akan pakai asetilkolin tuh ya. Kalau dia itu simpatis, dia pakai norepinefrin tuh ya. Nah, jadi kalau yang simpatis norepinefrin, kalau yang parasimpatis asetilkolin. Jadi bedain ya. Nanti kita akan banyak main di sini ya. Banyak main di reseptor perifernya sebenarnya ya. Kalau yang main di ganglion agak jarang karena efeknya lebih luas nanti. Oke, ngerti ya? Kita akan banyak main di sini nanti. Nah, ini adalah rangkuman sinapsnya ya. Jadi sinaps itu ditentukan berdasarkan neurotransmitter apa yang dilepaskan dari neuron preganglioniknya kan. Kalau neuron presinaptiknya itu melepaskan asetilkolin, ya itu namanya sinaps kolinergik gitu kan. Transmisi kolinergik pasti dia pakai reseptor asetilkolin ya. Kalau dia pakai neurotransmitter noradrenalin berarti itu adalah sinaps apa namanya katekolamin ya. Jadi pakai katekolamin atau adrenergik. Nah, berarti dia punya reseptor adrenalin. Gitu ya. Nah, nanti kamu juga ingat tentang distribusi anatomisnya sistem saraf otonom ya. Masih ingat kan? Kalau yang sistem saraf simpatis ini keluar dari medula spinalis yang segmen toracolumbal gitu kan. Kalau yang sistem saraf parasimpatis keluarnya dari saraf kranial. Jadi parasimpatis itu saraf kranial atau saraf sakral ya. Jadi kraniosakral ya. Oke, ingat aja simpatis torakolumbal, parasimpatis kraniosakral. Biasanya masing-masing organ kita itu akan diinervasi oleh dua sistem saraf ini secara berkebalikan ya. Jantung kalau pakai saraf simpatis akan dipercepat gitu kan. Tapi kalau pakai parasimpatis itu akan diperlambat dan sebaliknya kayak gitu. Sebagian besar organ kita seperti itu ya nanti kecuali ada beberapa organ nanti lah kayak kelenjar keringat itu agak beda lagi ya atau pembuluh darah itu cara mempersarafinya beda lagi. Oke, biasanya saraf simpatis dan parasimpatis itu berkebalikan. Jadi kita milih obatnya nggak boleh keliru. Ya. Kalau keliru nanti tambah parah tuh sakitnya pasien. Nah, ini perbedaannya sistem saraf simpatis dan parasimpatis ya. Ingat, simpatis itu aktif saat kondisi fight or flight. Kalau yang parasimpatis itu aktif saat rest and digest ya. Nah, nih, yang paling beda itu adalah neurotransmitternya ya. Kalau neurotransmitternya parasimpatis, mau postganglionik maupun preganglioniknya, itu pakai apa namanya asetilkolin ya. Nah, kalau yang simpatis, ini kebalik kah?
Harusnya yang parasimpatis itu semuanya pakai asetilkolin ya. Kalau yang pakai norepinefrin itu dia pakai yang simpatik ya. Nah, nanti ada reseptornya. Kalau reseptornya saraf simpatik, itu kita pakai reseptor adrenergik ya. Karena pakai adrenalin kan. Berarti ada alfa adrenergik sama reseptor beta adrenergik. Ya, nanti kita akan lihat bedanya. Kalau yang reseptornya sistem saraf parasimpatis, reseptornya asetilkolin, itu kita bagi dua nanti ya. Ada reseptor nikotinik sama reseptor muskarinik. Nah, ada dua macam tuh nanti. Nah, sama beberapa perkecualian di situ ya. Nah, untuk yang jenis reseptornya, yang simpatis itu pakai G-protein coupled receptor. Kalau yang parasimpatis itu bisa pakai G-protein coupled receptor atau pakai yang ion channel ya. Kayak reseptornya acetilcolin yang nikotinik di otot skeletal itu eh, channel natrium sebenarnya ya. Nah, ini rangkumannya ya. Jadi, yang hari ini kita bahas adalah sistem saraf otonomnya ini. Kalau sistem saraf somatik sih cukup simpel ya. Ada neuron memerintahkan otot skeletalnya berkontraksi pakai asetilkolin gitu kan. Mesti pakai asetilkolin ya. Kalau yang sistem saraf otonom kita bagi dulu. Ini simpatis atau parasimpatis ya. Yang lebih simpel tuh yang parasimpatis tuh. Parasimpatis itu dia pakai dua level neuron kan. Neuron preganglioniknya itu melepaskan asetilkolin untuk merangsang neuron postganglioniknya. Neuron postganglioniknya ini akan melepaskan juga asetilkolin buat mempersarafi atau mengendalikan fungsi organnya. Jadi kedua sinapsnya itu pakai asetilkolin. Nggak begitu susah ya. Nah, kalau yang simpatis ini beda lagi. Yang simpatis itu untuk neuron presinaptiknya, preganglioniknya ya, itu dia pakai neurotransmitter asetilkolin tuh. Nah, kalau yang pakai norepinefrin itu ada di postganglionik. Nah, ini akan mempersarafi otot polosnya pembuluh darah atau kelenjar tuh ya. Nah, nanti ada juga itu sistem saraf simpatis yang mempersarafi medulanya adrenal. Kalau medulanya adrenal ini berarti dia akan melepaskan epinefrin dan norepinefrinnya, tapi ke pembuluh darah. Nah, ingat kan adrenal itu adalah organ endokrin kan? Berarti neurotransmitternya nggak dilepaskan ke celah sinaps, tapi dilepaskan ke aliran darah sistemik. Nah, ya. Jadi lebih luas efeknya. Ya. Oke. Nah, ini adalah sistem sarafnya ya. Jadi secara umum kayak gitu kan. Ini yang parasimpatis nih ya. Pada neuron preganglioniknya, ini kan keluar dari medulla oblongata ya, kayak nervus vagus gitu tuh kan. Jadi ingat aja semua saraf kranial itu pasti parasimpatis kalau punya saraf otonom. Nggak ada saraf kranial itu yang simpatis fungsinya ya. Nah, kalau yang di kranial ini parasimpatis, berarti dia pakai asetilkolin pada neuron preganglioniknya, gitu ya. Terus yang N itu apa? N itu adalah reseptor nikotinik ya, reseptor nikotinik yang ada di neuron preganglioniknya itu. Jadi untuk menangkap asetilkolin yang dilepaskan sama neuron preganglionik tadi itu. Nah, nanti neuron postganglioniknya setelah dirangsang pakai asetilkolin, dia juga akan melepaskan asetilkolin ke organ perifernya yang akan ditangkap oleh reseptor muskarinik. Ya. Nah, secara umum kayak gitu. Kalau yang sistem saraf eh, simpatis, itu untuk yang preganglioniknya, semua pakai asetilkolin. Ya. Nah, cuman yang beda-beda itu adalah pusganglioniknya ya. Ada yang pakai asetilkolin. Ini perkecualian ya. Ini ke kelenjar keringat pakai asetilkolin ke reseptor muskariniknya ya. Kalau yang sebagian besarnya itu dia pakai norepinefrin. Nah, nanti ditangkap pakai reseptor alfa atau beta adrenergik gitu ya. Ada juga nanti yang ini melepaskan dopamin. Nah, D itu dopamin ya. Dopamin itu nanti akan menggunakan reseptor dopaminergik. Ada di satu, ada di dua gitu kan ya. Nanti kita lihat sendiri nih di video kedua kali ya. Nah, kalau yang ke medula adrenal itu sama ya, dia dikontrol pakai asetilkolin preganglioniknya, tapi medula adrenalnya itu yang bersifat sebagai neuron postganglioniknya. Jadi ini neuron postganglioniknya unik tuh, dia nggak ditaruh di celah sinaps, tapi dilepaskan ke aliran darah. Nah, dia juga bisa pakai epinefrin. Selain norepinefrin, dia juga epinefrin juga.
Nah, kalau yang volunteer ini nggak kita bahas ya. Ini kan sistem saraf somatik, jadi dia pasti pakai acetilkolin untuk merangsang otot skeletal. Ya, itu secara umum seperti itu ya. Nah, yang di kanan ini adalah exceptionnya atau perkecualiannya ya. Nah, ini jadi kelenjar keringat tadi aku sebutin ya, kelenjar keringat itu dia bisa pakai norepinefrin ya atau pakai asetilkolin ya kan. Nah, kalau yang berkaitan dengan stres, ini ya kondisi stres di telapak tangan, di kulit tebal ya, itu dia akan pakai norepinefrin ya. Makanya kalau kamu gugup atau panik, itu tanganmu bisa keringetan gitu kan. Atau kalau pasienmu nanti itu gagal jantung, itu tangannya bisa basah gitu ya. Nah, itu efek dari sistem saraf simpatisnya tuh berarti ya. Tapi kalau neuron yang kelenjar keringat yang terlibat dalam regulasi suhu tubuh ya, mendinginkan tubuh kita itu pakai asetilkolin ngeluarin keringatnya. Nah, tadi untuk ginjal kita sudah sebutin ya, ginjal tadi nggak pakai norepinefrin, tapi unik dia pakai dopamin ya. Nah, dan ada nanti beberapa perkecualian yang lain ya. Nih, kelenjar adrenal itu dia neuron preganglioniknya tidak bersinaps di ganglion simpatis, tapi masuk ke dalam medula adrenalnya. Jadi dia yang sebagai neuron postganglioniknya. Nah, kalau neuron preganglioniknya ya sama lah dia pakai acetilkolin, tapi neuron postganglioniknya sel-sel kromafin, masih ingat sel kromafin di medula adrenal, itu dia mengeluarkan epinefrinnya. Nah, selain norepinefrin juga bisa di. Oke. Nah ini, jadi ini adalah efeknya sistem saraf simpatis dan parasimpatis terhadap organ-organ kita ya. Kalau yang ke pupil misalkan, pupil itu untuk saraf simpatis dia akan mendilatasi pupilnya. Kalau yang parasimpatis itu yang mengkonstriksikan pupilnya. Ya. Jadi ini jadi midriasis, dilatasi pupil. Kalau yang parasimpatis bikin miosis, bikin mengecil pupilnya. Ya. Biasanya kan berkebalikan ya. Jantung juga gitu kan. Jantung itu kalau simpatis dipercepat, kalau pakai parasimpatis diperlambat gitu ya. Sebaliknya untuk organ-organ abdomen, organ-organ pencernaan kita, itu justru ditingkatkan kerjanya pakai parasimpatis, tapi dihambat kerjanya dengan saraf simpatisnya gitu ya. Jadi kalau kamu itu mengaktifkan saraf simpatis, tubuhmu itu aktif menyelesaikan bahayanya. Nggak ada waktu buat makan dia. Makanya organ pencernaannya dihambatnya. Tapi kalau kamu lagi relax, lagi makan, ya nggak usah panik-panik ya kan. Jadi yang organ toraks dan ini ya paru sama jantungnya itu akan diperlambat. Jadi berkebalikan mereka ini. Nah, itu konsep dasarnya sistem saraf otonom ya. Sekarang kita akan masuk ke obat-obatan kolinergik ya. Nah, sebelum ke obat-obatan kolinergik, nanti kita harus kenal dulu sama reseptornya. Karena neurotransmitternya itu bisa sama, tapi kalau reseptornya beda, itu efeknya bisa berbeda juga ya. Sekarang kita akan lihat dulu yang namanya muscarinic receptors ya. Nah, jadi nanti sebenarnya muscarinic receptor itu ligan alaminya itu adalah muskarin ya. Muskarin ini dari senyawa tanaman ya. Kalau dia itu, tapi yang menghambat itu adalah atropin ya. Atropin itu proteinnya ini, alkaloidnya dari Atropa belladonna. Itu nama tanamannya kan ya. Nah, jadi yang mengaktifkan itu adalah muskarin. Kalau yang menghambat adalah atropin. Ya. Nah, reseptor muskarinik ini kebanyakan ada di organ-organ dalam kita, gitu ya. Jadi organ dalam kita itu terutama di jantung, di mata, di sistem saraf pusat, itu ya, atau di saraf GI tract di pencernaan. Ya. Nah, kalau yang di pembuluh darah, sebenarnya pembuluh darah kita itu punya reseptor muskarinik otot polosnya, ya. Tapi dia nggak punya persarafan kolinergiknya. Ini unik nih. Jadi punya reseptornya asetilkolin, tapi nggak ada saraf parasimpatis yang ke pembuluh darah, ya. Jadi nanti kalau kamu mau mainkan fungsi pembuluh darahnya, kita akan pakai saraf simpatisnya, gitu ya. Jangan pakai parasimpatis. Nah, sekarang reseptor muskarinik itu nanti kita akan bagi jadi tiga tipe ya. Ada reseptor muskarinik satu, muskarinik 2, sama muskarinik 3. Ini adalah lokasi-lokasinya ya. Nah, biasanya kalau yang dia itu apa namanya angkanya genap 2 gini ya,
itu adalah yang inhibitorik ya. Kalau angkanya ganjil M1, M3 itu dia akan merangsang kontraksinya ya. Coba kita lihat ya. M1 ini ada di gastric glands, kelenjarnya lambung misalkan ya. Nah, atau ada di sistem saraf pusat. Yang di gastric gland ini dia tuh memodulasi sekresi asam lambung gitu ya. Nah, jadi dia ini aktif merangsang pengeluarannya asam lambung ya. Nah, kalau yang di saraf pusat dia dipakai untuk belajar ya. Makanya belajar itu lebih enak dalam kondisi yang rileks ya. Jadi jangan SKS. Kalau dikebut semalam pasti yang aktif saraf simpatisnya. Susah belajarnya ya. Nah, kalau yang M3 ini ada di mata ya, atau ada di kelenjar-kelenjar eksokrin atau di endotel ya. Nah, jadi dia itu akan merangsang ini kelenjar eksokrin buat keluar ya, kayak kelenjar keringat tadi itu ya. Nah, itu bisa dirangsang juga. Atau dia bisa merangsang kontraksinya smooth muscle ya. SM itu smooth muscle otot polos ya. Nah, jadi dia mempercepat kerjanya saluran cerna juga. Nah, kalau yang M2 ini muskarinik 2 ya, itu ada di toraks ya, di jantung biasanya. Nah, ini. Jadi dia itu akan memperlambat konduksi sarafnya jantung. Ingat, ini adalah reseptornya nervus vagus. Nah, nervus vagus kan memperlambat denyut jantungnya kan. Sehingga dia heart rate-nya akan turun ya, kontraktilitasnya juga akan turun. Oke, jadi sama eh, apa namanya ligannya itu asetilkolin gitu ya. Tapi eh, efeknya bisa beda karena jenis reseptornya beda ya. Loh, ini kan dia pakai muskarin gitu ya. Apakah kita pakai muskarin dalam badan kita? Sebenarnya bukan muskarin ya. Jadi ligan alaminya dalam tubuh kita itu adalah nikotin, kok nikotin, asetilkolin ya. Jadi kita sebut tipenya asetilkolin reseptor yang muskarin. Nah, tipe reseptor asetilkolin yang satu lagi itu adalah nikotinik ya. Ya, sesuai kamu duga mungkin pemicu ini bisa dipicu oleh senyawa nikotin yang ada di tembakau tuh ya tuh. Nikotina tabacum tuh ya. Tabako, tembakau. Nah, itu. Ini tanamannya kan, tanaman tembakau ya. Nah, dia ini bisa diblok oleh tubokurarin dan heksametonium. Jadi ini nanti dipakai untuk obat pelemas otot ya. Ntar kita lihat ya. Tadi aku sudah sempat sebutin ya kalau reseptor yang nikotinik ini sebenarnya adalah sodium channel ya. Jadi aktivasi dari reseptor nikotinik ini akan memicu masuknya ion natrium. Masih ingat proses kontraksinya otot skeletal yang kemarin kita belajar, itu kan dipicu oleh asetilkolin yang nempel ke reseptor nikotinik. Jadi memicu terbentuknya potensial aksi. Ya. Nah, nanti nikotinik reseptor ini kita bagi lagi ya. Ada yang NN dan ada yang NM ya. Semuanya reseptor nikotinik, tapi ada yang NN dan NM ya. Nah, yang NN itu ada di nerve ya, yang ada di ganglionnya sistem saraf simpatis. Ganglionnya sistem saraf simpatis dan parasimpatis ya. Ya, jadi ingat NN itu yang ada di nerve ya, menstimulasi sarafnya. Nah, jadi dia bisa diblok pakai senyawa-senyawa ini ya. Ini jarang kita pakai sih ya. Nah, kalau yang NM itu ada di muscle, di otot ya. Jadi ini tempatnya ada di neuromuscular junction ya, di motor end plate kan ya. Nah, jadi ini untuk memicu kontraksi otot. Blokernya atau antagonisnya itu adalah golongannya kurare ya. Jadi yang ada kurar-kurarnya gitu atau ada kur-kurnya ya. Nih, tubokuranium, atrakurium, vecuronium tuh ya. Jadi ada kur-kurnya, pankuronium. Nah, ini juga blokernya reseptor NM. Nah, nanti kita juga harus ingat tentang proses yang dialami sama neurotransmitter itu apa aja sih, nih ya. Nah, neurotransmitternya untuk saraf kolinergik ini atau saraf parasimpatis ya, itu adalah asetilkolin kan. Asetilkolin itu disintesis dari senyawa apa ini? Asetil-CoA sama kolin ya. Nah, jadi sama aminokolin kan. Nanti dirangkai jadi asetilkolin tuh. Nanti asetilkolin ini akan disimpan dalam vesikelnya yang nanti akan dilepaskan ke ujung sarafnya ya. Nah ini jadi step ketiga itu adalah rilisnya, rilis. Nah rilis itu adalah pelepasannya itu. Nah nanti asetilkolinnya ini akan dilepaskan ke celah sinapsnya dan akan nempel ke reseptornya yang ada di organ postsinaptik ya. Nah ini reseptor kolinnya, kolinergic reseptornya.
Nah, jangan lupa nanti di celah sinapsnya itu kita punya enzim yang namanya asetilkolin esterase. Nanti asetilkolin esterase itu yang akan menonaktifkan asetilkolinnya. Jadi dia akan memecah asetilkolin kembali menjadi kolin dan asam asetat dan asetat ya. Nah, jadi dia ini akan dinonaktifkan ya. Nah, sebenarnya berbagai macam step ini tadi kita bisa hambat ya. Jadi kita bisa menghambat pelepasannya asetilkolin itu dengan banyak cara ya. Jadi tujuannya adalah menurunkan kadar asetilkolinnya ya. Contoh, kalau kita mau ini menghambat uptake-nya kolin ke dalam sel saraf tuh ya, kita bisa pakai obat ini nih, hemikolinium tuh ya. Berarti kalau kolinnya nggak bisa masuk, nggak bisa bikin asetilkolin, berarti jumlah asetilkolin di sinapsnya akan menurun sehingga aktivitas reseptornya juga akan menurun. Jadi efek simpatisnya akan berkurang gitu ya. Kalau mau mengganggu sistem storage-nya, penyimpanan dalam vesikel, nah itu kita bisa pakai besamikol gitu ya. Atau ada juga yang ngeblok pelepasannya ya, kayak botulinum ya, ini toksinnya bakteri kan ya, botox ya, botulinum toksin. Makanya kalau kamu suntik botox tuh, botulinum toksin, itu kan kita akan mengurangi jumlah asetilkolin yang ada di otot mukanya si pasien kita toh. Jadi kita berharap tarikan ototnya itu berkurang. Jadi ototnya kita bikin lumpuh ya. Tujuannya supaya kerutannya hilang karena nggak ditarik sama otot mukanya. Cuman kalau kita nyuntiknya keliru itu botulinum toksin bisa masuk ke dalam darah. Yang lumpuh diafragmanya, ya nggak jadi napas pasiennya. Jadi yang lumpuh bukan otot mukanya aja. Jadi hati-hati nanti ya kalau kamu jadi dokter estetika, mainan pakai botulinum toksin, jangan sampai salah suntik. Nah, nanti obat-obatan yang berkaitan dengan sistem saraf simpatis ini kita akan bagi jadi dua kelompok utama ya. Ada yang kita sebut namanya parasimpatomimetik. Nah, kalau mimetik itu adalah nih dari kata mime. Ingat mime eh, meniru ya. Jadi parasimpatomimetik ini adalah meniru efeknya sistem saraf parasimpatis ya. Nah, atau kolinomimetik. Nah, itu sama aja ya, karena meniru efeknya asetilkolin kan ya. Nah, yang golongan satunya lagi nanti adalah parasimpatolitik. Nah, mana tuh? Atau antikolinergik. Nah, nama lainnya adalah parasimpatolitik. Oke. Nah, jangan keliru ya nanti membedakannya ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat pembagian obatnya nih. Jadi kalau kolinomimetik ini adalah yang merangsang saraf parasimpatisnya. Kalau yang antikolinergik berarti yang menghambat sistem saraf parasimpatisnya ya. Nah, kalau yang untuk yang kolinomimetik itu kita bagi dua lagi cara kerjanya ya. Ada yang bekerja langsung, jadi mengikat langsung reseptornya asetilkolin tadi, nikotinik atau muskarinik kan. Contohnya adalah ini kolin ester. Jadi turunannya kolin ya, metakolin, beta-nekol, karbakol, pokoknya ada kol-kolnya gitu ya. Nah, atau alkaloid. Alkaloid itu yang senyawa dari tanaman ya, kayak pilokarpin, itu juga bisa mengaktifkan reseptornya parasimpatis. Ya. Ada juga yang cara kerjanya itu tidak langsung ya. Jadi dia menghambat pemecahan asetilkolin misalkan kayak organofosfat gitu. Jadi dia efeknya kedua hal ini sama ya. Efeknya itu adalah meningkatkan kerja parasimpatisnya. Cuman caranya aja yang beda ya. Ada juga hidrofonium atau pakai karbamat juga bisa. Nah, kalau yang antikolinergik berarti ini adalah yang mengurangi transmisi parasimpatisnya. Jadi ngeblok efek parasimpatisnya. Nah, nanti kita bisa bagi ya. Antikolinergik itu ada yang mengeblok reseptor muskarinik, jadi kita sebut namanya anti muskarinik. Ada yang ngeblok reseptor nikotinik, ya namanya anti nikotinik kan. Nah, ada yang merangsang pembentukannya kolin esterase, gitu ya. Jadi meregenerasi kolin esterase. Nah, ingat kan tadi kolin esterase itu yang akan menghancurkan asetilkolin kan? Berarti kalau kolin esterasenya kamu tingkatkan regenerasinya, maka asetilkolinnya itu yang akan menurun. Jadi efeknya mereka ini sama ya, mengurangi aktivitasnya asetilkolin di reseptor. Nah, kalau yang anti muskarinik ini kita bagi lagi ya, ada yang non selektif kayak atropin gitu. Nah, ada juga yang non selektif, sorry, ada juga yang selektif.
selektif ke muskarinik satu kayak pirenzepin atau yang selektif ke muskarinik 3 gitu ya. Nah, kalau yang anti nikotinik itu kita bagi lagi. Ada yang ganglion blocker, jadi di presinaptik atau preganglionik ya. Itu namanya hexametonium. Ada yang neuromuscular blocker, jadi ngeblok NMJ. Ini untuk pelemas otot ya. Kalau kamu mau ngoperasi pasien, kamu dokter bedah ya, kan kamu nggak pengen ototnya tuh kaku gitu kan. Nah, kamu pengen ototnya tuh lemes, jadi kamu bisa ngoperasi dengan tenang. Kalau kamu dokter anestesi, kamu bisa masang pipa napasnya dengan tenang karena laringnya nggak spasme. Itu kita bisa kasih obat-obatan golongan yang kurare ini. Nah, jadi ini pembagian yang penting yang kamu harus paham ya. Oke. Nah, jadi obat-obatan yang menyerupai asetilkolin, tadi aku sebut ya namanya kolinomimetik, mime itu menyerupai. Ya. Nah, obat-obatan golongan ini akan mensimulasi reseptornya asetilkolin atau cholinergic receptors jadi itu ya. Nah, klasifikasinya tadi udah ada di atas ya. Jadi kita bisa membedakan dia itu merangsang muskarinik atau nikotinik. Nah, kalau mekanisme aksinya, dia bisa kita bagi dua kan. Ada yang langsung mengikat reseptor kolinergiknya, ada yang tidak langsung dengan cara menghambat pemecahan asetilkolinnya. Oke. Contoh nih, ini yang obat-obatan langsung ya, itu yang langsung mengikat reseptornya asetilkolin tuh. Metanekol, karbakol, metakolin ya, atau pilokarpin. Nah, kalau yang indirect acting drug itu dia menghambat asetilkolin esterase sehingga asetilkolinnya akan bertahan lebih lama ya. Ingat kan kalau kita punya asetilkolin, nah dia bisa dipecahkan jadi asetat sama kolin itu oleh enzim apa? Oleh enzim asetilkolin esterase ya. Kalau enzim asetilkolin esterasenya kita blok, nah maka asetilkolinnya akan meningkat. Karena apa? Karena nggak ada yang memecah dia, gitu kan? Ini obat-obatan golongan stigmin biasanya. Neostigmin, visostigmin, gitu ya. Ini berarti meningkatkan asetilkolin terutama di neuromuscular junction nanti ya. Nah, kalau yang irreversible itu adalah organofosfat ya. Organofosfat itu nanti kita bagi ya, ada paration, ada malation. Ini racun serangga sebenarnya ya. Nanti kita bisa dapat pasien yang keracunan obat serangga itu. Nah, ini nanti kita bahas tentang keracunan organofosfat. Nah, terus berikutnya reseptornya itu beda kan ya. Kalau yang muskarinik ini ada di otot polos, ada di otot jantung, sama di kelenjar ya, sama di endotel juga ada. Kalau yang nikotinik itu terutama adalah di otot skeletal. Nah, terutama di neuromuskular junctionnya ya. Nah, ada juga sih di ganglion otonom ya. Jadi ingat aja ini yang di viscera dan kelenjar ya. Nah, kalau yang nikotinik itu ada di NMJ ya, neuromuscular junction. Oke. Nah, ini adalah perbedaannya obat-obatan kolinomimetik yang kerja langsung tadi. Yang ini nih, betanekol, karbakol itu kan ya. Nah, ini ya. Jadi dia itu bisa selektif atau bisa tidak selektif ya. Kalau yang selektif itu biasanya yang ke satu reseptor aja, ya kayak betanekol itu ke reseptor muskarinik aja. Kalau yang nggak selektif itu dia merangsang muskarinik dan nikotiniknya ya. Nah, kalau beta nekol ini dia dipakai untuk mengatasi ini ya, atonia kandung kemih atau usus ya. Atonia itu berarti kehilangan tonus ya. Jadi kalau yang ototnya lemes ya, kalau otot kandung kemihnya lemes kan dia nggak bisa pipis jadinya kan, susah pipis. Misal habis operasi ya, operasi itu kan pakai obat anestesi itu dia bisa ngurangin atau bisa melumpuhkan otot polosnya. Nah, itu kita kembalikan efeknya dengan beta nekol. Nah, kalau yang karbakol itu untuk ke mata. Kita pakai obat tetes mata sebenarnya ya. Menurunkan tekanan intraokular pada pasien glaukoma misalkan ya. Kalau yang metakolin ini untuk diagnostik ya. Jadi setauku bukan untuk obat terapeutik ya. Nah, jadi untuk membuktikan apakah pasien itu beneran asma. Ini kita kasih metakolin ya. Kalau kita kasih metakolin lah dia itu jadi sesek, ya betul itu berarti hiperaktif bronkusnya. Ya. Mungkin asma. Nah, kalau yang pilokarpin ini dia juga dipakai untuk mengobati glaukoma ya, glaukoma sudut terbuka. Ntar kita bahas
kalau membahas tentang penyakitnya aja ya. Sama mengurangi mulut kering. Kenapa kok mengurangi mulut kering? Karena dia kan merangsang kelenjar kan. Berarti dia itu bisa meningkatkan sekresi kelenjar liur di mulut gitu ya. Nah, jadi bisa per oral, bisa dipakai dalam tetes mata tuh ya. Nah, atau untuk Sjogren syndrome. Sjogren syndrome itu yang banyak sindrom, banyak keluhan sebenarnya, tapi salah satunya adalah mulutnya kering juga. Nah, itu Sjogren syndrome. Ini autoimun ya. Oke. Nah, kalau yang nikotinik agonis, agonis ingat ya, agonis itu yang mengaktifkan reseptornya tuh ya. Ini contoh adalah obat-obatan yang membantu orang berhenti merokok ya. Ini obatnya varenicline sama cystisin. Nah, ini dipakai sebagai agonisnya reseptor nikotinik. Karena orang itu kebiasaan merokok, kecanduan nikotin kan. Berarti reseptor di otaknya terutama ya, itu dia peka terhadap nikotin. Jadi kalau nikotinnya hilang, maka jadi muncul gejala putus obatnya gitu ya. Jadi pasien jadi cemas, jadi deg-degan gitu kan. Pokoknya efek parasimpatis jadi nggak muncul ya. Jadi efek simpatisnya akan yang muncul. Nah, kita pakai obat-obatan seperti ini buat menggantikan nikotinnya tadi itu. Ya udah, pasien jangan pakai nikotin dari rokok, kita gantiin obat dari luar. Tapi ini lebih jarang kita pakai ya. Eh, nggak tahu, aku tuh dokter umum jarang pakai ini. Padahal kita itu negara yang perokoknya banyak banget kan. Kayaknya kita juara dunia perokok ya. Tapi obat ini jarang kita temuin. Nah, bisa juga dipakai sebagai muscle relaksan ya, kayak succinylcholine ya. Ya. Ini ada juga obat yang lain ya, epibatidin. Ini obat analgesik, anti nyeri sebenarnya ya, tapi sangat toksik ya. Nah, sangat beracun ya. Ini obatnya, nah ini varenicline yang buat apa namanya tadi, buat menggantikan nikotin pada pasien kecanduan rokok tadi tuh ya. Nah, ini untuk pasien-pasien yang ingin berhenti merokok. Nah, ada juga nanti obat-obatan itu yang masuk dalam kategorinya indirect parasimpatomimetik. Jadi, senyawa-senyawa golongan ini itu akan meningkatkan efek parasimpatisnya, tapi dengan bukan mengikat reseptornya. Jadi ya, jadi meningkatkan efek parasimpatisnya, tapi tidak mengikat reseptornya, pakai cara lain. Ya. Nah, biasanya dengan cara menghambat asetilkolinesterasenya nih. Jadi asetilkolinesterasenya dihambat sehingga kadar asetilkolinnya bertahan lebih lama, lebih banyak di dalam celah sinapsnya. Gitu ya cara kerjanya ya. Nah, ini contoh-contohnya nih. Nah, untuk yang reversible, ini reversible inhibitor buat asetilkolinesterase maksudnya ya. Itu golongannya stigmin tadi tuh, neostigmin, visostigmin, sama idrofonium ya. Kalau yang irreversible, lah ini yang racun serangga tadi tuh, organofosfat, termasuk malation sama paration. Nah, nanti kadang kita temukan nih pasiennya keracunan obat serangga. Tuh. Nah, ini contohnya, ini adalah hidrofonium. Jadi hidrofonium itu onset kerjanya pendek ya. Ini hanya untuk diagnostik. Jadi kita ngetes miastenia gravis ya. Jadi pasien dengan miastenia gravis itu kan ada ini ya, autoimun ya. Jadi yang biru-biru itu adalah autoantibodinya si pasien kan. Antibodinya itu mengikat reseptor asetilkolinnya. Jadi reseptor asetilkolinnya nggak bisa menangkap asetilkolin. Jadi dia nggak bisa kerja kan. Sehingga kalau ototnya nggak bisa mengenali asetilkolin gara-gara terblok sama antibodi itu, dia nggak bisa memicu kontraksinya karena nggak ada potensial aksi, ya kan? Nah, jadi kontraksi ototnya itu akan berkurang, termasuk pasien ini akan jadi lemes nih, ya kan? Lihat mukanya yang sebelah kanan tuh dia jadi merot gitu ya. Jadi sudut matanya jatuh, sudut bibirnya jatuh gitu ya. Ini gejalanya miastenia gravis. Ya. Nah, gimana cara kerjanya hidrofonium? Hidrofonium itu kita suntikin ya ke pasien ya. Ini dosisnya ya. Dosis awalnya 0,015 mg per kilogram berat badan diberikan secara intravena. Nanti bisa naik ke full dose ya kalau ditoleransi baik ya. Nggak ada masalah dengan dosis tesnya. Kita naikin 10 kali lipat tuh. Ya. Batasnya 10 miligram ya. Nah, nanti kita cek tuh, apakah kondisi tosisnya, tosis itu dia nggak bisa membuka matanya tuh ya. Nah, kayak gitu tuh, apakah tosisnya jadi eh, membaik gitu ya.
Kalau ptosisnya itu membaik, berarti kemungkinan benar dia ini adalah miastenia gravis. Ya. Nah, jadi cara kerjanya si hidrofonium itu adalah dengan ngeblok asetilkolin esterase tuh ya. Jadi asetilkolin esterase itu nggak pandang bulu ya, mau kamu diblok antibodi kayak mau normal kayak selama ada asetilkolin ya dia akan dihancurkan kan. Nah, berarti kalau kita ngeblok asetilkolin esterasenya, kita bisa berharap ada lebih banyak asetilkolin di celah sinapsnya, jadi dia bisa merangsang lebih banyak reseptor asetilkolinnya. Harapannya dia kembali jadi kuat lagi ototnya. Ya. Nah, jadi ya betul kalau dikasih apa namanya hidrofonium, dia itu dosisnya membaik, ya mungkin itu memang miastenia gravis. Oke. Nah, yang berikutnya itu karbamat ya. Karbamat ini ada beberapa ya. Ada Visostigmin, ini golongannya eserin ya. Sama mereknya eserin ya. Terus ada juga yang golongannya neostigmin dan piridostigmin ya. Kalau yang Visostigmin ini dia alkaloid alami. Nah, yang teman lainnya itu sintetik ya, obat buatan. Nah, yang visustigmin ini dia bisa menembus korneanya. Jadi dia bisa menembus ke dalam matanya ya. Kalau yang neostigmin dan viridostigmin itu jelek penetrasi ke dalam korneanya. Gara-gara apa? Kemungkinan gara-gara dia tidak lipid soluble. Ingat kan, sel kita itu membran selnya dari lipid kan. Jadi kalau ditetesin senyawa yang tidak larut lipid, ya dia nggak mau masuk gitu kan. Nah, makanya kita bisa menggunakan visustigmin ini terutama untuk glaukoma ya. Jadi orang yang sakit mata tertentu, berarti kita bahas glaukoma ya, itu kita tetesin eh, visustigmin. Makanya untuk yang neostigmin dan piridostigmin itu tidak dipakai untuk glaukoma, tapi untuk miastenia gravis. Jadi ditelan ya, diminum. Oke. Nah, kalau yang rivastigmin, ini golongan sigmin juga ya. Jadi dia itu dipakai untuk Alzheimer's disease ya. Jadi mengurangi gejala Alzheimer-nya. Terus lipid soluble, jadi dia bisa menembus blood-brain barrier ya. Nah, mekanismenya sih nggak tahu gimana ya. Tapi kayaknya meningkatkan transmisi sarafnya deh. Jadi memperbaiki fungsi kognitifnya. Ya, jadi biar nggak gampang pikun nih. Pasien Alzheimer tuh lah gampang pikun toh. Nah, jadi kita perbaiki atau kita tunda perburukannya pakai Rivastigmin tadi. Nah, itu yang reversible ya. Jadi ini adalah blokernya asilkolinesterase yang reversible. Sekarang kita lihat yang irreversible nih. Nah, jadi kolinesterase inhibitor yang irreversible itu adalah golongannya organofosfat ya. Jadi efeknya itu bisa bertahan lama karena irreversible kan. Ingat enzim kalau dia itu diikat secara irreversible dia nggak bisa aktif lagi enzimnya ya. Meskipun kita tambahin substratnya gitu kan. Nah, jadi dia itu akan tidak aktif selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu ya sampai enzimnya itu dibikin lagi. Jadi sel sarafnya harus bikin lagi untuk menggantikan asetilkolinesterase yang tadi itu rusaknya. Nah, jadi kayak gini nih, biasanya pada pasien yang melakukan penyemprotan hama tuh ya, pakai apa namanya, pakai organofosfat ya. Dulu waktu internship aku dapat tuh kasusnya. Jadi di Blitar kan, itu banyak petani kan di Blitar. Jadi dia nyemprot organofosfat, ternyata ternyata dia nggak pakai sarung tangan. Ya, jadi racunnya itu terserap ya lewat kulitnya dan mungkin terhirup juga ya sama bapaknya. Jadi dia itu datang ke kita dengan gejala keracunan organofosfat deh ya. Nah, jadi belum tentu orang yang kena organofosfat itu pengen bunuh diri, belum tentu ya. Ya kadang ada sih yang kayak gitu kan. Tapi biasanya bisa juga dia keracunan karena pekerjaannya itu ya. Nah, ini jadi gejalanya nanti itu kayak gini nih. Ya, nanti tinggal diurut aja efeknya asetilkolin ya. Apa efeknya asetilkolin ke saluran pencernaan? Ya, meningkatkan kontraksi pencernaannya. Jadi perutnya mules-mules dan diare gitu ya. Apa efeknya ke pernapasan? Dia bikin bronkokonstriksi, ya, jadi sesak pasiennya ya. Apa efeknya ke sistem kardiovaskularnya? Dia jadi heart rate-nya turun ya kan, tensinya turun. Nah, kayak gitu tuh. Itu efeknya keracunan
organofosfatnya. Nih, organofosfat itu adalah inhibitornya asetilkolinesterase. Dia bekerja dengan cara meningkatkan asetilkolin di celah sinapsnya. Ini ya, ini organofosfatnya. Tuh dia matiin asetilkolinesterasenya tuh. Jadi mereka mati ya, nggak bisa kerja lagi itu ya. Nah, padahal asetilkolinesterase itu kita pakai buat ngontrol supaya asetilkolin itu nggak terlalu banyak ada di celah sinaps, ya kan? Jadi kalau asetilkolin terlalu banyak, maka apa namanya saraf parasimpatisnya itu jadi overstimulasi ya. Jadi muncul efek-efek parasimpatisnya tadi itu. Ya, jadi ya tadi gejalanya ya tensinya turun, heart rate-nya turun, terus ngiler ya kan. Karena parasimpatis itu kan ke kelenjar liur juga kan. Jadi dia akan ngiler terus. Ya. Nah, tuh. Nanti untuk terapinya ya kita blok pakai atropin. Nah, jadi karena terlalu banyak asetilkolin, obatnya adalah obat yang bisa ngeblok reseptornya asetilkolin. Kita pakai atropin. Nah, jadi atropin untuk ngeblok reseptornya, tapi untuk mereaktifkan asetilkolinnya itu kita pakai pralidoxim ya. Ini ya, asetilkolin yang tadinya dihambat sama organofosfat itu akan diaktifkan lagi pakai pralidoxim. Ini akan mengikat organofosfatnya sehingga dia lepas dari enzim asetilkolin esterasenya. Jadi enzimnya biar bisa kerja lagi. Nah, ini efeknya ya, organofosfat poisoning itu dia kita bisa bagi menjadi dua kelompok ya. Ada gejala muskarinik sama gejala nikotinik yang mereka itu mengalami overstimulasi semuanya ya. Nah, ini jadi mereka itu terstimulasi berlebihan secara parasimpatis ya. Untuk efek yang muskarinik itu ingat dia mengalami I'm covered in sludge ya. Jadi akan keluar cairan banyak ya. Ngiler tuh ya, salivasi, terus keluar air matanya, lakrimasi, keluar air kencingnya, urinasi gitu kan ya. Terus tadi GI tract-nya meningkat kecepatannya. Nah, dia akan beol ya di IGD ya. Jadi keluar fesesnya nggak bisa nahan ya kan gara-gara ususnya terlalu cepat terus muncul kram perutnya dan muntah-muntah ya jadi ingat kontraksi GI tract itu kalau ke bawah dia jadi feses kan keluar kalau kontraksi ke atas ya muntah dia ya, emesis dia ya itu gejala muskarinik yang ke organ dalamnya ya kalau gejala nikotiniknya ini kan di neuromuscular junction ya dan di saraf kan nah jadi dia ini akan muncul ini nih tension ya weakness dan paralysis ya. Nah, jadi tensionnya jadi eh, naik ya, high blood pressure ya. Terus midriasis, ya matanya jadi membuka itu pupilnya. Kalau disenterin nggak mau nutup kan ya, nggak mau miosis sih. Terus ototnya jadi lemes ya. Terus twitching, apa namanya kedutan ya, dan vasikulasi, itu WTF ya. Weakness, twitching, and vasiculation ya. Terus ototnya jadi lumpuh akhirnya ya, jadi lemes otot. Loh, kenapa kok asetilkolinnya meningkat justru ototnya jadi lumpuh? Nah, karena itu ada gangguan depolarisasi dari membran ototnya ya. Kalau logikanya kan karena asetilkolin itu memicu kontraksi otot, harusnya kalau asetilkolinnya numpuk, harusnya kontraksi ototnya meningkat gitu kan? Ternyata enggak. Jadi asetilkolin yang meningkat di sini justru akan mengganggu potensial aksi di ototnya. Nah, makanya lemes tuh dia. Nah, ini videonya, nanti kamu bisa nonton ya. Nah, ini efek di organ-organ lain ya tadi. Nah, kalau yang di jantung, bentar. Ntar kita cek dulu ya. Nah, ini efeknya keracunan apa namanya? Keracunan organofosfat tadi tuh ya. Kalau ke jantung berarti yang muncul adalah efek parasimpatisnya. Jadi semuanya adalah gejala-gejala parasimpatis ya. Kronotropiknya negatif. Jadi jantungnya akan melambat kan. Inotropiknya akan menurun ya, negatif inotropik. Jadi kekuatan kontraksinya akan menurun. Jadi heart rate-nya lambat, tekanannya turun ya hipotensi pasiennya ya. Terus dia juga bisa mengalami relaksasi di otot polos pembuluh darahnya. Jadi tensinya turun ya. Bradikardi dengan penurunan tekanan darah. Nah, sebaliknya ke GI tract dan urinary tract itu akan meningkatkan kecepatannya ya. Jadi tadi udah kita bahas ya, dia akan muncul kontraksi berlebihan di saluran cerna sama saluran urinnya.
jadi pipis dan jadi BAB di tempat tidur. Ya. Terus matanya akan mengalami miosis ya dan menurun tekanan intraokulernya. Kalau yang neuromuscular junctionnya jadi lemes tadi ya. Nah, kalau di sistem saraf pusatnya, efeknya tadi dia bisa sebagai Alzheimer ya. Jadi ini efek nggak hanya dari keracunan organofosfat ya, tapi termasuk obat-obatan parasimpatomimetik tadi itu, ini adalah efeknya. Nah, ini efek sampingnya ya, penggunaan obat-obatan parasimpatomimetik. Jadi ya akan mual dan muntah, kan GI tract-nya meningkat ya. Terus akan berkeringat gitu ya. Terus jadi salivasi dan lakrimasi. Ini tadi gara-gara kelenjarnya banyak mengeluarkan cairannya tadi itu. Terus diare, urinasi, dan defekasi. Tadi kaitannya sama kontraksi otot polosnya kan ya. Ini yang hati-hati ya, dia bisa mengalami bronkokonstriksi, jadi menyempit bronkusnya, sesak pasiennya ya. Dan bisa jadi tensinya turun dan aritmia. Aritmia yang lambat ya, berarti aritmia ya. Sehingga kontraindikasinya adalah pasien-pasien yang seperti ini. Jangan dikasih pada pasien asma bronkiale gara-gara dia memicu bronkokonstriksi, gitu kan? Jangan dikasih dengan pasien, jangan dikasih pada pasien dengan obstruksi GI tract atau urinary tract karena dia bisa bikin sumbatannya tambah parah ya. Jadi gini nih. Kalau kita ingat vesika urinaria, ini kan vesika urinaria itu ke bawah gini kan ada uretranya ya. Nah, uretra kan ke bawah gitu. Bayangin kalau misalnya itu ada pasien tuh, ada batu tuh, batu di vesika urinarianya gini misalkan. Terus kamu pakai obat parasimpatik, parasimpatomimetik tadi itu. Obat ini akan meningkatkan kontraksinya vesika urinaria, padahal ada batunya. Jadi tekanannya akan meningkat, tapi ada batunya, jadi tambah sakit tuh di pasiennya, nggak bisa keluar batunya. Nggak bisa keluar urinnya. Nah, jadi pertimbangan efek sampingnya ke pasien juga nantinya. Dan lain-lain tinggal diurut nanti ya, meningkatkan sekresi asam lambung, menurunkan heart rate dan eh, blood pressure-nya tadi ya. Jadi resiko kardiovaskular juga bisa muncul. Nah, ini rangkumannya. Rangkumannya ada di situ tadi ya. Silakan dibaca aja. Oke. Nah, sekarang kita ke obat-obatan yang sebaliknya golongan antikolinergik ya. Jadi ini yang ngeblok reseptornya asetilkolin. Oke, nah untuk obat-obatan antikolinergik kita juga membagi tadi ya. Jadi obat antikolinergik itu ada yang ngeblok reseptor muskarinik, antimuskarinik ya. Nah, ada yang selektif M1, ada yang selektif M3, ada yang non-selektif ya, kayak atropin, kayak skopolamin, satu dexylphenidil ya. Ini yang lebih sering kita pakai sih nantinya. Nah, untuk yang anti nikotinik itu kita bagi ya, ada yang ganglion blocker sama ada yang neuromuscular blocker ya, golongannya kurare ya, tubuh kurar ini. Nah, ada kelompok yang ini cholinesterase inhibitor, sorry, cholinesterase regenerator ya. Nah, ini termasuk pralidoxim. Tadi kita sudah lihat pralidoxim untuk obatnya keracunan organofosfat tadi ya. Kita bisa pakai itu. Nah, ini pendahuluannya ya. Jadi, cholinergic receptor antagonis atau blokernya itu akan menurunkan efeknya asetilkolin dengan cara menghambat ya, menghambat reseptornya secara kompetitif ya. Nah, jadi dia nggak bisa mengikat asetilkolinnya. Ya. Nah, secara umum ya, atropin itu adalah suatu antagonis muskarinik, itu bisa ngeblok muskarinik reseptor ya, dan bisa juga menghambat nikotinik reseptornya. Jadi dia nggak spesifik, sebenarnya nggak selektif ya. Nah, nanti ada juga golongannya quaternary ammonium derivatif ya dari atropin, turunannya atropin ya. Itu biasanya lebih aktif untuk reseptor muskarinik ya. Nah, dan ini ada efek anti nikotiniknya juga sehingga dia itu dipakai buat blocker ganglionik atau neuromuscular transmission ya. Kayak ipatoprium bromide ya atau tiotoprium bromide ya. Jadi ini obat-obatan eh, anti asma ya. Ingat ya, kalau pasien itu asma, itu kan bronkokonstriksi. Aku asma ya. Asma itu muncul gara-gara bronkokonstriksi kan. Bronkokonstriksi itu dipicu oleh siapa? Salah satunya adalah nervus vagus dengan ya. Nah, nervus vagus.
Nah, nervus vagus ini dia pakai reseptornya eh, nervus vagus ya. Jadi pakai reseptor asetilkolin kan. Nah, sama obat-obatan ipatoprium sama tiotropium ini golongannya amonium derivatif ini ya. Itu dia ngeblok reseptor nervus vagus sehingga nggak memicu bronkokonstriksinya. Nah, jadi biar plong bronkusnya. Ini kita bisa pakai pada pasien asma. Nah ini, cuman efeknya adalah enaknya ya obat-obatan ini ipatoprium sama tiotropium itu dia nggak menembus ke sistem saraf pusat karena dia senyawanya bermuatan listrik. Nah jadi nggak bisa nembus blood-brain barrier kan. Kalau atropin bisa. Ya tergantung nanti kamu perlunya kemana ya. Kalau ke paru ya pakai ini ya. Kalau untuk yang ke otak ya pakai atropin dan teman-temannya nanti. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Obat golongan antimuskarik ini adalah menghalangi aksinya asetilkolin ya pada reseptor parasimpatis yang postganglionik terutama ya. Jadi asetilkolinnya itu dilepaskan nggak apa-apa. Yang penting reseptornya kita blok ya. Jadi kita nggak menghambat pelepasan asetilkolinnya, tapi kita menghambat reseptornya. Ya, jadi asetilkolin tetap dilepaskan tapi reseptornya kita hambat dengan obat antikolinergik. Nah, reseptor ini, obat-obatan ini nanti kita bagi berdasarkan spesifisitas reseptornya ya. Ada obat itu yang hanya mengeblok muskariniknya atau lebih ngeblok muskarinik ya. Atau ada yang lebih ngeblok nikotiniknya. Atau ada yang enggak spesifik, enggak selektif ya, diblok semua. Nah, jadi dalam bahasa yang sederhana, obat-obatan ini sebenarnya menghentikan asilkolin dari merangsang sarafnya itu tadi, ya. Nah, hal ini akan menyebabkan penurunan aktivitas sistem saraf parasimpatisnya. Jadi efek parasimpatisnya akan turun. Kebalikannya parasimpatomimetik tadi. Nah, ini adalah efeknya obat-obatan antikolinergik di organ-organ ya. Di sistem saraf pusat itu tergantung dosisnya ya. Dia bisa memicu stimulasi saraf di saraf pusat ya, atau memicu depresinya. Nah, tergantung dosis. Kalau kelenjar eksokrin biasanya dia akan menurunkan aliran kelenjarnya. Jadi di GI tract, di saluran respirasi itu ya, di genitourinary tract itu juga akan menurunkan sekresinya. Terus di otot polos, nah ini kalau otot polos yang di respiratory dan GI tract itu akan terhambat ya kontraksinya oleh obat-obatan antikolinergik ini ya. Dan dia menghambat ini pengosongan lambung. Nah, jadi memperlambat apa namanya kontraktilitas GI tract-nya. Tapi dia bisa merelaksasikan otot polos ya di ureter dan di bladder. Jadi semua efeknya adalah mengurangi kontraksinya otot polos ya. Tinggal otot polosnya ada di mana. Kalau di mata dia menyebabkan midriasis ya dan sikloplegia. Sikloplegia itu paralisisnya otot siliaris yang ngontrol lensa itu loh, yang bisa bikin lensanya tebel, tipis. Nah, itu diblok sama dia. Kalau di kardiovaskuler tuh ya, kalau dosisnya rendah, dia bisa bikin decrease heart rate ya, jadi bradikardi ya. Tapi kalau dikasih high dose, itu justru dia akan memicu takikardinya, nih, karena ngeblok nervus vagusnya, kan antikolinergiknya. Ini yang unik nih, ternyata kalau dia tuh dosisnya kurang, dia malah muncul efek parasimpatisnya di jantung. Nah, ini penggunaan klinisnya ya. Kalau pada operasi preoperatif, nah obat-obatan preoperatif itu dia bisa bermanfaat untuk ini menghalangi sekresi saliva dan sekresi bronkial ya. Ini bagus kalau dokter anestesi mau masang pipa nafas tuh, mau masang ETT, ventilator, tahu ventilator kan? Itu selangnya kan dimasukin ke dalam laringnya. Kita nggak pingin laringnya dan salivanya itu penuh gitu kan. Itu akan menyulitkan buat masukin selangnya. Nah, itu menguntungkan buat dokter anestesi itu. Kita bisa ngurangi sekresi ini. Nah, termasuk untuk pasien ini ya yang apa namanya yang mau operasi di mulut ya. Nah, itu kan harus kering mulutnya. Lebih enak kalau keringnya. Kalau salivanya banyak, dokter giginya bingung ya. Jadi susah kerjanya. Nah, terus untuk GI tract, gangguan-gangguan GI tract ya, yang apa namanya ada terlalu cepat
itu kita bisa blok pakai anticholinergic. Nih, dia mengurangi gastrointestinal motility ya, dan bisa dipakai untuk mengobati gastric ulcer karena dia mengurangi sekresi asam lambung kan. Jadi luka yang di lambungnya jadi lebih enakan ya. Jadi biar nggak tambah bolong. Nih. Terus dia juga mengurangi diare dan hipermotilitas. Jadi kalau pasiennya itu mules-mules gitu ya, kita bisa kasih obat ini sebagai anti mulesnya. Nah, pada pemeriksaan oftalmologi ini bisa dipakai untuk memicu midriasis atau dilatasi pupil ya. Contoh kalau kita mau ngelihat ke dalam retina tuh. Jadi pemeriksaan apa tuh namanya? Oftalmoskopi itu ya. Nah, oftalmoskopi itu lebih enak kalau retinanya melebar ya. Nah, jadi oftalmoskopi. Nah, itu pakai ini alatnya kan. Jadi kita ngelihat ke dalam retinanya. Masalahnya, lapang penglihatannya itu terhalang sama pupil kan. Makanya kalau kita pengen ngelihat retina yang di belakangnya, kita bikin pupilnya melebar. Jadi kita bisa lebih mudah ngelihat ke belakang. Nah, cuman yo jadi kabur nanti ya. Nanti kalau pas koas coba deh tetesin obat ini, obat midriatikum ya, ke matanya temanmu. Terus nanti lihat nanti dia kabur nih. Nah, kalau yang untuk pasien Parkinson ya, dia bisa mengurangi tremornya. Kalau pasien motion sickness, apa sih mual, mabuk perjalanan ya, itu dia bisa mengurangi gejalanya juga, biar nggak muntah. Ya. Terus pada tadi ya, dokter gigi itu dia bisa menciptakan lapang operasi yang lebih kering ya, jadi mengurangi sekresi saliva. Nah, efeknya anticholinergic ini, efek sampingnya adalah ya efek anti parasimpatis. Jadi mirip dengan efeknya saraf simpatis ya. Konstipasi ya, GI tract-nya jadi melambat ya kan. Terus retensi urin gara-gara otot detrusornya nggak bisa kontraksi buang urinnya ya kan. Penglihatannya jadi kabur tadi ya karena gara-gara pupilnya kita bikin melebar gitu. Terus ada hiperpireksia, bisa halusinasi, ini gara-gara otaknya terlalu aktif ya kan. Bisa fotofobia, fotofobia termasuk juga ini tadi ya, silau ya. Silau gara-gara pupilnya kita perlebar tadi itu. Padahal kalau orang itu di cahaya yang terang harusnya kan pupilnya menyempit ya. Nah ini kita blok pakai anticholinergic ya jadi silau nih. Nah terus efek sampingnya juga takikardia. Nah, terus kontraindikasinya berarti ini ya, untuk pasien glaukoma ya jangan dipakai obatnya ya. Atau ada prostat hypertrophy itu ya. Nah, hipertrofi prostat itu kan bikin kencingnya susah kan. Udah kencingnya susah, terus kamu tambahin efek retensi urinnya lah jadi nggak bisa kencing pasiennya ya. Atau ada obstruksi ya di saluran urinarianya ya. Atau penyakit jantung nih bisa bikin takikardi. Nah, ini contoh-contoh obatnya ya. Yang pertama adalah trihexyphenidyl. Nah, trihexyphenidyl ini kita bisa pakai untuk obat Parkinson ya. Sebenarnya dia itu ini bisa juga muncul gara-gara penggunaan obat psikiatrik tertentu. Nanti kita punya obat yang golongannya antipsikotik ya. Obat yang kita pakai buat menangani skizofrenia, ODGJ itu loh. ODGJ itu kita bisa pakai haloperidol atau klorpromazin ini CPZ ya. Jadi dia itu ngurangi aktivitas otaknya biar nggak aneh-aneh perilakunya kan. Nah, orang skizofrenia pernah lihat kan itu jadi aneh-aneh perilakunya. Nah, kita kasih obatnya ini, cuman efek sampingnya itu substansia nigra yang di mesencephalon itu ikutan keblok ya. Jadi muncul efek Parkinsonnya tuh. Basal ganglianya ikutan keblok yang di telencephalon kan. Jadi nanti akan muncul eh, gejala-gejala itu kan gejala-gejala apa namanya ekstrapiramidalnya. Nah, jadi sebenarnya harusnya kan dopamin sama kolin, hasil kolin itu harusnya seimbang ya. Ini kalau aku bikin timbangannya kan gini toh. Jadi di satu sisi gimana sih bikin yang lurus. Nah, jadi kamu punya dopamin dan kamu punya asetilkolin gitu kan ya. Kalau kamu make obat antipsikotik, itu kan kamu tekan dopaminnya kan. Berarti dopaminnya akan menurun ya. Jadi gini deh. Nah, dopaminnya kadarnya akan menurun, sedangkan aseticolinnya akan
akan seolah-olah meningkat gitu kan. Jadi nggak seimbang dong kebanyakan asetilkolin. Makanya goyang-goyang terus pasiennya anti apa namanya ekstra piramidal ya. Nah, makanya kita bisa kasih trexifenidil ini buat ngurangin efek asetilkolinnya itu biar lebih seimbang lagi dopamin sama asetilkolinnya. Nih, mengurangi gejala-gejala Parkinson ya, kayak muscle stiffness, kaku otot ya, mengurangi keringetan, mengurangi salivasinya tuh ya. Nah, nah, jadi gejala motoriknya tadi itu kita sebut namanya gejala ekstrapiramidal ya, EPS, extrapyramidal signs ya, atau extrapyramidal symptoms ya. Nah, itu muncul gara-gara dopaminnya kita blok tadi. Ini penggunaannya per oral ya, 3 kali sehari dengan makan, bersama dengan makan ya, atau saat mau tidur. Oke, sekarang kita ke anti nikotinik ya. Jadi sesuai namanya, obat ini adalah blokernya reseptor nikotinik ya. Nah, jadi ngebloknya secara kompetitif ya. Termasuk di situ ini adalah hexametonium tuh ya, sama mesamilamin untuk hipertensi ya. Nah, jadi karena dia ini ngeblok reseptor nikotinik dan reseptor nikotinik itu ada di ganglion simpatis dan parasimpatis, dua-duanya jadi ikutan keblok ya. Jadi agak lebih sulit melokalisir efeknya ya. Nah, kalau yang trimetovan ini senyawa yang lipid soluble ya. Jadi dia itu bisa larut lemak ya. Nah, jadi inaktif secara oral dan waktu parunya itu pendek ya. Jadi ini hanya digunakan untuk penanganan intravena untuk ini accelerated hypertension atau kita nyebutnya malignant hypertension ya. Nah, jadi kita bikin pasiennya hipotensi dengan cepat ya. Ini bisa juga kita pakai untuk mengatasi nicotine addiction ya dan Tourette syndrome. Tahu ya Tourette syndrome yang tahu-tahu keluar tiknya sendiri itu ya. Jadi ada tik, bisa tik motoriknya atau tik vokal ya. Jadi ngeluarin kata-kata tertentu. Kadang kata kotor yang dikeluarin ya pada Tourette syndrome. Nanti silakan nonton di YouTube videonya. Nah, jadi cara kerjanya obat ini adalah dengan mengganggu sistem kontrolnya simpatis ya ke vena ya. Jadi dia itu membuat venanya jadi melebar kan. Kalau venanya melebar, berarti darah semakin banyak tertampung di vena, berarti yang kembali ke jantung akan berkurang kan, sehingga tekanan darahnya akan turun. Nah, caranya gitu ya. Tapi karena dia itu efek sampingnya banyak ya. Jadi untuk yang vasodilator kayak gini nih biasanya kita pakai yang lain deh, pakai nitrat itu lebih aman ya. Nah, kalau obat-obatan kayak gini lebih sulit dikontrol. Nah, efek sampingnya yang lain ya, termasuk obat-obatan ganglion blocking agent kan, ini termasuk dry mouth, mulutnya kering, pandangan kabur ya, konstipasi, pokoknya efek-efek simpatetis ya, efek-efek saraf simpatis, termasuk juga sexual dysfunction ya, nggak bisa ereksi jadinya ya. Ereksi itu lah parasimpatis kan, kalau parasimpatis kita blok, ya berarti dia nggak bisa ereksi itu. Ini jarang dipakai ya di praktek klinis. Aku pun nggak pernah pakai obat ini nggak ketemu di rumah sakit. Ya. Nah, kalau yang kita sering pakai nanti ini anti nikotinik yang sebagai muscle relaxant ya. Jadi ini adalah obat-obatan yang bikin ototnya lemes. Cocok kalau kita mau operasi, kita bikin ototnya lemes. Nah, sebagian besar muscle relaxant itu adalah tipe yang antagonis atau non-depolarizing type ya. Nah, jadi ini dia bisa menutup ion channelnya terutama golongannya tubokurarin. Nah, ini jadi cara kerjanya ingat ya, kalau otot itu mau kontraksi kan dia harus mengaktifkan ini apa namanya sodium channelnya. Agonisnya sebenarnya itu adalah asetilkolin kan, ligan aslinya kan asetilkolin. Jadi kalau ada asetilkolinnya nempel ke reseptor situ, maka ion channelnya akan terbuka ya. Nah, sehingga natriumnya akan masuk tuh. Nah, ada juga nanti obat-obatan yang anti nikotinik itu dia bisa nempel ke reseptor nikotiniknya itu, reseptornya asetilkolin, tapi menyebabkan ion channelnya justru nggak bisa dibuka gitu ya, sehingga nggak ada natrium masuk, berarti nggak ada depolarisasi. Kalau nggak ada depolarisasi, berarti nggak ada kontraksi otot, makanya ototnya lemes. Ini termasuk yang non-depolarizing muscle relaxant ya. Nah, ada juga nanti itu
apa namanya muscle relaxan yang termasuk tipe depolarizingnya. Jadi depolarizing itu ini kita bikin ini apa namanya ion channelnya itu kebuka ya. Jadi ion channelnya akan kebuka, tapi obatnya akan nempel di situ sehingga meskipun channelnya kebuka, itu dia nggak bisa bikin potensial aksi. Akhirnya ya tetap aja nggak ada kontraksi otot ya. Dua-duanya ini akan bikin ototnya jadi lemas. Cuman kalau yang succinylcholine itu dia dibuka ion channelnya. Jadi natriumnya masuk terus, nggak bisa repolarisasi kan, berarti nggak ada depolarisasi berikutnya, berarti nggak ada kontraksi otot tuh. Kalau kamu ingat fase twitch-nya otot, ingat ya, kontraksinya otot itu kan harus ada depolarisasi, repolarisasi, terus gitu kan, kembali gini, terus nanti bisa depol lagi, repolarisasi gitu kan. Nah, tapi kalau otot itu kita depolin terus ya kan, jadi dia nggak bisa balik repol, nggak bisa balik repolarisasi, jadi ya nggak ada proses kontraksi ototnya. Nah, obat-obatan malestar relaksan ini dia nggak punya efek ke sistem saraf pusat ya. Jadi nggak mengubah eh, sensory input, nggak mengubah persepsi maupun nyeri. Makanya kalau pakai obat pelemes otot itu setelah pasiennya dibius tidur dulu. Jangan pasiennya kamu kasih malestar relaksan dulu nanti jerit-jerit ya. Terutama yang depolarizing itu karena dia akan kontraksi berlebihan dulu baru lemes. Dan hati-hati napasnya bisa hilang ya. Jadi hati-hati kalau pakai obat pelumpuh otot ini karena diafragma juga ikutan lemes. Nah, itu obat-obatan yang anti nikotinik yang sebagai muscle relaxant ya. Nah, kalau yang obat-obatan satunya lagi ini golongannya oksim ya. Oksim kayak pralidoxim gitu ya atau obidoxim gitu ya. Nah, jadi golongan oksim ini adalah obat yang bisa mengaktifkan kembali asetilkolin esterasenya ya. Ini adalah gambaran asetilkolin esterase yang diikat oleh organofosfat kan, sehingga asetilkolinnya nggak bisa nempel gitu kan. Jadi dia nggak bisa kerja memecah asetilkolinnya. Nah, kalau kita itu pakai PAM ini, pralidoxim ini ya, itu kita bisa melepaskan organofosfatnya dari asetilkolinnya itu sehingga si organofosfat, sehingga asetilkolin itu dia bisa kerja lagi dengan mengikat asetilkolinnya, ya. Nah, jadi cocok buat pasien-pasien yang tadi kena organofosfat yang menonaktifkan asetilkolinnya. Kita aktifkan kembali asetilkolinnya. Nah, ini dosisnya. Ini jarang kita pakai sih, karena keracunan organofosfat itu nggak sesering itu. Ya. Nah, ini rangkumannya ya. Tadi obat-obatan antikolinergik bisa dipakai untuk motion sickness drug ya, termasuk skopolamin. Tapi biasanya kita nggak akan pakai ini sebagai obat awalnya ya. Paling pakai dimethyltrinat dulu kan, jangan langsung skopolamin. Ada obat-obatan yang ini untuk mengurangi kontraksinya GI tract ya, kayak hiosiamin gitu ya. Hiosiamin, hiosiamin itu ini hios atau hiosin ya. Hiosin boleh, hiosin butyl bromid ya. Mereknya Buscopan yang terkenal ya. Ini adalah obat antispasmodik ya. Jadi mengatasi spasmenya saluran pencernaan tuh. Nah, itu ia isinya hiosin atau hiosinamin ya sama aja lah. Nah, jadi dia itu mengurangi spasme ususnya. Kalau pasien-pasien yang sakit perut melilit gitu ya, atau kolik ureter, itu kita bisa kasih ini obat-obatan antispasmodik buat ngurangi spasme otot polosnya. Atau kalau pasien ini ya, eh apa itu namanya, menstruasi itu ya. Nah, nyeri mens yang parah itu, nah itu kan gara-gara uterusnya melilit kan. Nah, itu kita bisa juga pakai ini yang paling sering dipakai nih pada cewek-cewek mens ya kan. Nih, isinya juga hiosiami juga ya. Nah, ini Feminax. Jadi meredakan nyeri haid gara-gara spasme uterusnya ya. Ini berarti ngeblok otot polos ya. Tenang aja, insya Allah nggak akan ngeblok diafragmanya. Nah, kalau yang untuk oftalmologi ini bisa macam-macam tadi ya. Bisa pakai atropin untuk sikloplegia ya. Bisa yang macam-macam juga ya. Untuk yang asma atau COPD tadi pakai yang
ipatoprium ya atau tiotoprium. Pokoknya belakangnya ium-ium itu anti muskarinik ya. Jadi ini ngeblok reseptor nervus vagus, mencegah bronkospasme ya. Jadi biar biar lebih plong bronkusnya. Ya, nih untuk yang urinary ini berarti mengurangi apa namanya? Mengurangi apa namanya kontraksinya otot detrusor. Nah, jadi inkontinensia ya, jadi meredakan inkontinensia. Kalau yang cholinergic poisoning tadi obatnya adalah atropin ya. Inget bedanya ya. Atropin itu ngeblok reseptornya asetilkolin ya. Tapi kalau pralidoxim itu mengaktifkan kembali asetilkolin esterasenya. Oke. Nah, ini yang lain-lain ini lebih jarang kita pakai ya. Anti nikotin ganglion blocker ini lebih jarang. Oke, untuk yang kali ini videonya aku pause dulu sampai di sini. Ntar untuk yang simpatik, obat simpatomimetik ya, kita akan bahas di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa chat ke aku atau ke Mas Bam, kita bisa diskusi ini. Makasih semuanya, semoga sukses belajarnya. Bye-bye.